Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Pada video kali ini, Ibu masih akan melanjutkan pembahasan video sebelumnya, yaitu mengenai keliling dan luas bangun datar. Ada yang masih ingat video sebelumnya itu mengenai bangun datar apa? Ya, video sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai persegi dan persegi panjang. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai segitiga. Keliling dan luas segitiga. Keliling segitiga. Perhatikan gambar segitiga-segitiga berikut. Jadi di sini ada segitiga A, B, dan C. Nah, ini maksudnya apa, Bu? Nih maksudnya segitiga itu nggak cuman yang bentuk A aja. Jadi segitiga itu banyak macam bentuknya. Ini ABC ini juga dinamakan segitiga. Karena apa? Karena segitiga itu pasti memiliki 3 sisi. Jadi ada 3 sisi pada segitiga. Jadi mau bentuknya bagaimana? Nanti kalau misalnya ada 3 sisi, nah itu disebut segitiga. Nah, tadi segitiga itu memiliki 3 sisi. Tapi sisi-sisinya itu tidak selalu sama panjang. Jadi ada sisi yang berbeda besarnya satu sama lain. Jadi beda sama persegi. Kalau persegi itu kan keempat sisinya sama panjang. Nah, pada segitiga tidak selalu sama panjang. Ada segitiga yang sisi-sisinya sama semua. Ada juga yang sisi-sisinya beda semua. Jadi tergantung dari gambar atau bentuk segitiganya. Nah, kalau untuk mencari keliling, maka sama seperti bangun datar yang lainnya, yaitu keliling itu dirumuskan kita mengelilingi segitiganya. Jadi, sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi, kalau keliling itu selalu jumlah dari semua sisi bangun tersebut. Jadi, bangun yang mau bangun apapun, yang namanya keliling, itu jumlah dari sisi-sisinya. Gitu. Jadi, keliling segitiga itu rumusnya sisi ditambah sisi ditambah sisi. Satuannya masih sama, yaitu sentimeter atau meter, atau satuan pada soal tersebut. Jadi, tergantung soalnya, nanti satuannya apa. Dibaca soalnya. Selanjutnya mengenai luas segitiga. Nah, tadi kan pada umumnya itu segitiga itu memiliki 3 sisi. Nah, di mana 2 sisi di antaranya ini, itu salah satunya ada yang dinamakan tinggi dan ada yang dinamakan alas. Yang mana yang tinggi, yang mana alas? Nah, alas itu yang mendatar, dia sisi yang mendatar. Nah, ini alas. Sedangkan tinggi itu yang selalu tegak lurus dengan alasnya. Jadi ini alas, yang tegak lurus dengan alasnya itu sisi tinggi. Seperti itu. Jadi kalau dia miring sedikit dari alasnya bukan tinggi. Jadi tinggi itu selalu tegak dan lurus. Tegak dan lurus dengan alasnya. Itu dinamakan tinggi pada segi 3. Garis lainnya itu dinamakan garis miring karena memang miring kan, sesuai dengan namanya garis miring. Nah, tapi kan tadi Ibu udah bilang segitiga itu banyak macamnya, jadi tidak semua segitiga kayak tadi bentuknya kan. Nah, ada segitiga yang begini nih bentuknya. Nah, kalau begini, tingginya yang mana? Nah, karena ini garis miring dan ini alasnya, nah, tinggi segitiga itu bisa juga dibuat dengan garis bantu. Maksudnya gimana tuh? Nah, ini adalah garis bantunya. Garis bantu ini yang menunjukkan tinggi dari segitiga ini.
Jadi segitiga ini tingginya itu yang ini garis bantunya. Jadi walaupun segitiganya itu tidak ada yang garis tegak lurus dengan alas, kita bisa buat sendiri dengan membuat garis bantu yang tegak lurus dengan alasnya. Seperti itu. Jadi mau bagaimanapun nanti bentuk segitiganya pasti ada tingginya dan ada alasnya. Tadi tinggi apa? Garis yang tegak lurus terhadap alasnya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk macam segitiga yang lain. Misalnya yang hijau ini, dia garis bantunya yang warna biru. Nah, ini sebagai tingginya, sedangkan alasnya yang ini. Alas dan tinggi. Sedangkan segitiga yang warna pink ini, yang warna merah muda, nah, ini kan sudah ada sisi yang tegaknya, maka tidak perlu garis bantu lagi. Jadi yang ini merupakan sisi tingginya, yang ini sisi alasnya. Bagaimana kalau seperti ini segitiganya? Segitiga itu segitiga A, B, C ya. Segitiga A, B, C ini. Nah, ini kan alasnya yang AB. Nah, untuk mencari tingginya itu pakai garis bantu. Nah, ini garis bantunya. Nah, garis bantu ini yang akan memberitahu tingginya tuh yang ini loh, gitu. Jadi tinggi segitiga ABC itu yang garis CD ini sebagai tingginya. Nah, alasnya itu AB ya. Jadi alasnya itu dari A ke B, bukan dari A ke D. Karena BD ini hanya garis bantu. Jadi alasnya tetap sampai B aja. Sedangkan tingginya itu dari C ke D. Ini tingginya. Maka, luas segitiga itu tadi kan ada alas dan tinggi sesuai dengan bentuk bangun segitiganya. Maka, luas segitiga itu dirumuskan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, di sini ada tanda kurung. Ibu udah bilang apa? Kalau ada tanda kurung, maka dikerjakan duluan. Karena ini ada tanda kurung, maka kalian kali dulu, nanti hasilnya baru kalian bagi. Jadi dikali dulu, nanti hasilnya baru dibagi 2. Satuan luas itu juga sama, cm pangkat 2 atau meter pangkat 2. Atau nanti sesuai soalnya apa satuannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke contoh soalnya. Hitunglah keliling segitiga di bawah ini. Jadi ada A, segitiga A, dan segitiga yang kuning ini segitiga B. Nah, kita disuruh mencari kelilingnya. Nah, tadi keliling itu apa? Nah, seperti biasanya ya, kita tulis dulu yang diketahui apa. Diketahui sisi 1-nya 6, sisi 2-nya 10, sisi 3-nya 8. Nah, keliling segitiga apa tadi? Sisi ditambah sisi ditambah sisi. Jadi, 6 ditambah 10 tambah 8. Hasilnya 24 cm. Nah, sekarang yang B, coba. Gimana? Pertama, kita tulis yang diketahui dulu. Sisinya yang ini 6, yang ini 11, yang ini 12. Kalau mencari keliling, yaitu sisi ditambah sisi ditambah sisinya. Jadi 6 ditambah 11 ditambah 12. Nah, berapa itu hasilnya? 29 cm. Gimana? Mudah kan untuk mencari keliling segitiga? Mudah dong. Nah, kita masuk ke soal berikutnya. Di sini, kalau soal nomor 2 itu hitunglah luas segitiga di bawah ini. Jadi yang ditanya itu luasnya. Nah, di sini ada gambar segitiga. Nah, yang tulis dulu apa? Diketahui. Kita tulis dulu diketahuinya A.
Kita kan kalau pada luas itu yang kita perlukan adalah alas dan tingginya. Nah, di sini banyak angka nih, tapi nggak semua dipakai. Jadi yang dipakai itu hanya alas dan tingginya. Nah, pada segitiga ABC ini alasnya yang mana coba? Tadi udah Ibu bahas di yang sebelumnya, yang mana alasnya kalau segitiga begini? ABC. Alasnya yang benar, alasnya itu yang AB. Jadi alasnya itu 10 cm. Nah, tingginya yang mana? Tinggi segitiga ABC, tingginya yang benar, tingginya yang CD ini. Dia sebesar 4 cm. Lalu, karena sudah dapat alas dan tingginya, maka angka-angka yang lain tidak perlu dihiraukan. Ya. Tadi luas segitiga apa rumusnya? Alas dikali tinggi dibagi 2. Maka masukkan ini tadi angka-angkanya ke rumus. Alasnya 10, tingginya 4. Lalu dikali dulu. 10 dikali 4, hasilnya 40. Dibagi 2. Maka jawabannya 20 cm pangkat 2 atau 20 cm kuadrat. Nah, ini contoh soal mengenai luas segitiga. Gimana? Sudah mengerti? Kalau masih bingung, masih ada soal selanjutnya. Nah, ini ada segitiga, kita diminta untuk mencari luasnya, luas segitiga. Nah, seperti biasa yang ditulis itu yang diketahui dulu, diketahui alas, tinggi. Nah, kalau pada segitiga ini yang mana alasnya? Segitiga A, B, C. Yang mana alasnya? Alasnya yang AB, benar. Dari A ke B ini alasnya. Berarti alasnya itu 1 ditambah 4. Jadi hasilnya 5 cm. Lalu tingginya yang mana nih? Segitiga ABC ini tingginya yang ini. Garis bantu yang warna merah ini sebagai tingginya, yaitu 12 cm. Nah, maka tadi rumusnya apa? Alas kali tinggi dibagi 2. Masukkan angkanya. Jadi 5 dikali 12 dibagi 2. Kita kali dulu yang dalam kurung ini. 60 cm kuadrat dibagi 2. Hasilnya 30 cm pangkat 2. Nah, ini hasil dari soal nomor 2B ini. Contoh soal yang ini. Bagaimana? Sudah paham? Kalau masih bingung juga, maka saatnya untuk mengerjakan latihan. Nah, di sini latihannya pada Ayo Berlatih 4.8 halaman 112 sampai 113. Jadi nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dari A sampai E. Yang digambar hanya nomor 2 aja. Yang digambar hanya nomor 2. Nomor 1 dan nomor 3-nya tidak perlu digambar. Tapi tetap pakai soalnya dan pakai caranya kalau ada caranya. Ya. Oke. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga kalian mengerti. Dan kalau masih bingung juga, boleh chat Ibu atau bertanya langsung ke Ibu. Sekian, sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.